Pernahkah kalian membayangkan bagaimana kalau Abu Nawas, si manusia paling cerdik di dunia, berdebat dengan 10 jin kafir yang menantang akalnya? Kali ini kisahnya bakal bikin kalian ngakak sekaligus kagum. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan dukung terus channel ini biar Abu Nawas nggak kalah sama para jin. Oke, siap? Yuk kita mulai kisah legendaris ini. Malam di kota Baghdad terasa aneh. Angin bertiup dari arah padang pasir, membawa aroma kemenyan dan bisikan samar. Bulan separuh menggantung di langit, memantulkan cahaya pucat ke rumah kecil milik si cerdik Abu Nawas. Abu Nawas baru saja pulang dari istana Raja Harun ar-Rasyid. Seharian ia membuat sang raja tertawa karena tingkah dan logikanya yang ajaib. Kini ia hanya ingin menikmati secangkir teh hangat sambil menulis puisi tentang keindahan malam. Tapi baru juga ia duduk, tiba-tiba lilin di meja bergetar hebat. Api kecil di ujungnya menari-nari seperti ketakutan. Ini pasti bukan angin biasa, gumam Abu Nawas. Ia menatap ke arah jendela yang tertutup rapat. Tak ada hembusan, tapi udara jadi dingin seperti di dalam sumur. Lalu berak, suara keras menggema dari belakang rumah. Abu Nawas hampir menumpahkan tehnya. Ia berdiri, merapikan sorbannya dan berkata tenang. Kalau tamuku bukan manusia, semoga setidaknya mereka sopan. Dari kegelapan muncul sosok tinggi besar, matanya merah menyala seperti bara. Disusul 9 sosok lain dengan bentuk aneh. Ada yang bersisik, ada yang berasap, bahkan satu tampak seperti bayangan hidup tanpa wajah. Wah, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Kalau kalian rombongan, semoga nggak bawa undangan pernikahan di dunia jin. Jin pertama melangkah maju. Suaranya berat bergema seperti petir di dalam gua. Kau, Abu Nawas, manusia yang disebut paling licik dan cerdas di antara bangsamu. Ah, kalau licik aku protes. Aku hanya hemat bicara banyak akal, jawab Abu Nawas santai. Kami datang dari dunia bawah, lanjut jin itu. Kami 10 jin kafir yang ingin menantangmu berdebat. Kami ingin membuktikan bahwa jin lebih tinggi dari manusia. Kalau kau kalah, jiwamu jadi milik kami. Tapi kalau kau menang, Abu Nawas meneguk tehnya pelan. Kalau aku menang, bagaimana kalau kalian berhenti menggoda manusia dan belajar jadi jin yang lebih sopan? 9 jin lain tertawa bergemuruh. Suaranya membuat jendela rumah Abu Nawas bergetar. Hahaha, kau manusia lucu, kami makhluk api, bisa menjelma, bisa terbang, bisa menghilang. Apa yang bisa dilakukan manusia lemah sepertimu? Abu Nawas meletakkan cangkirnya lalu berdiri dengan gaya sok bijak. Kalian boleh dari api, tapi aku dari tanah, dan tanah selalu memadamkan api. Jadi kalian yakin mau mulai? Tawa para jin mendadak terhenti. Jin pertama memicingkan mata. Berani juga kau manusia. Baik, kami akan menentangmu satu persatu. Malam ini debat pertama akan dimulai. Boleh, kata Abu Nawas sambil menarik kursinya ke tengah ruangan. Tapi aturan mainnya jelas. Setiap jin yang kalah harus mengakui kesalahannya dan berhenti ikut campur dalam urusan manusia. Sepakat? Para jin saling pandang. Setelah beberapa detik, mereka mengangguk. Sepakat, tapi kami takkan kalah. Abu Nawas tersenyum tipis. Semua yang berkata begitu biasanya kalah duluan. Malam makin mencekam. Abu Nawas duduk dengan santai, sementara 10 jin berbaris membentuk lingkaran di sekelilingnya. Cahaya lilin menjadi satu-satunya penerang. Bayangan mereka menari di dinding seperti api yang hidup. Baiklah, kata Abu Nawas sambil mengangkat jarinya. Satu pertanyaan dulu sebelum debat dimulai. Kalian yakin mau melawan manusia yang bahkan raja pun takut adu akal dengannya? Jin kedua mendesis. Kami tidak takut manusia, apalagi sepertimu. Tapi kalian takut cahaya kan? Kata Abu Nawas cepat. Tidak, seru mereka serentak. Abu Nawas tersenyum nakal. Ia mengambil korek api kecil dan menyalakan obor bambu di sudut rumah. Seketika ruangan terang, para jin tampak gelisah. Tubuh mereka memudar sedikit. Kata Abu Nawas sambil menatap mereka. Kelihatannya kalian agak kepanasan. Mau saya matikan cahayanya biar nyaman?
Jin ketiga menggertak, "Jangan menghina kami manusia." Abu Nawas menjawab, "Aku tidak menghina. Aku hanya heran, makhluk dari api kok malah takut cahaya. Aneh bukan?" Para jin terdiam. Wajah mereka tampak kesal, tapi tak bisa membantah. Abu Nawas melanjutkan, "Kalian datang ingin berdebat, berarti harus siap kalah. Tapi sebelum itu, aku ingin tahu siapa di antara kalian yang paling pandai berbicara." Jin pertama melangkah maju. "Aku pemimpin mereka. Aku yang akan jadi lawanmu pertama." "Bagus," kata Abu Nawas. "Besok malam kita mulai perdebatan pertama. Malam ini aku biarkan kalian istirahat di luar rumah. Tapi jangan coba-coba mengganggu tetangga ya. Kalau sampai ada yang kucingnya hilang, aku anggap kalian kalah sebelum mulai." Para jin mendengus kesal, tapi tak bisa melawan. Mereka akhirnya menghilang satu persatu, meninggalkan aroma belerang yang menyengat. Abu Nawas menutup pintunya, menatap langit lalu tersenyum. 10 jin kafir menantang manusia kecil seperti aku. Sepertinya besok malam akan seru. Ia kembali duduk menulis di kertasnya. Musuh paling berbahaya bukan jin atau setan, tapi kebodohan yang disembunyikan di balik kesombongan. Kemudian ia meneguk teh terakhirnya, meniup lilin dan tidur dengan wajah santai. Seolah besok ia hanya akan menghadapi pertunjukan lawak, bukan perdebatan dengan makhluk dari dunia lain. Di luar, angin kembali berhembus. Dari kejauhan terdengar suara tawa para jin yang berencana licik untuk malam berikutnya. Tapi Abu Nawas, si manusia akal, sudah siap dengan 1000 siasat untuk menundukkan mereka satu persatu. Malam itu, Baghdad menjadi saksi awal dari debat paling aneh yang pernah terjadi. Abu Nawas melawan 10 jin kafir. Malam berikutnya, suasana Baghdad terasa lebih gelap dari biasanya. Langit tanpa bintang dan udara membawa aroma aneh seperti kaju terbakar. Tapi di rumah kecil di tepi pasar, Abu Nawas tampak tenang. Ia duduk di tikar menyiapkan teh dan roti. "Kalau jin itu datang lagi," katanya sambil menuang air panas, "semoga mereka ingat bawa camilan." Debat panjang bikin lapar. Benar saja, saat jam menunjukkan tengah malam, angin berputar di halaman rumahnya. Api kecil muncul di udara, lalu meledak menjadi cahaya merah. Dari sana muncullah jin pertama. Tinggi gagah tubuhnya berkilau seperti bara. "Abu Nawas," serunya dengan suara menggema. "Aku jin pertama yang akan melawanmu. Aku dari api, sumber kekuatan dan cahaya. Sedangkan kau hanya dari tanah kotor, lemah diinjak-injak setiap hari. Maka mustahil manusia lebih mulia dari jin." Abu Nawas tersenyum santai. Ia mempersilahkan jin duduk di kursi kosong di depannya. "Kalau dari api, hati-hati ya, jangan sampai kursinya terbakar. Itu satu-satunya kursi yang aku punya." Jin itu mendengos, "Aku tidak datang untuk bercanda. Manusia, aku ingin debat yang serius." "Baiklah," kata Abu Nawas sambil menyeruput teh. "Kau bilang api lebih mulia dari tanah. Tapi kenapa justru tanah bisa memadamkan api?" Jin terdiam. "Itu karena api lebih kuat. Ia hanya padam bila dipaksa." Abu Nawas tertawa kecil. "Lucu juga. Kalau api padam karena kalah, berarti ia bukan kuat, tapi lemah kalau menghadapi lawan yang dingin. Sedangkan tanah kalau disiram air tetap berguna. Bisa jadi lumpur, bisa jadi tembok. Kalau api disiram air, mati." Jin itu mulai bergetar, tapi api memberi cahaya. "Tanah tak bisa bercahaya seperti aku." "Cahaya?" Abu Nawas menatapnya tajam. "Kau tahu apa bedanya api dan matahari? Api menerangi sedikit lalu memakan apapun di sekitarnya. Tapi matahari menerangi semua tanpa membakar. Kalau kau benar-benar cahaya, mengapa semua yang kau sentuh malah rusak?" Jin menggertakkan giginya. "Manusia hanya bisa merendah karena takut. Kalian butuh kami. Tanpa api, kalian tak bisa hidup di malam hari." Abu Nawas menjawab, "Tanpa tanah, kau tak punya tempat berpijak. Coba kau hidup di udara selamanya. Tak punya rumah, tak punya arah. Hidupmu seperti asap, naik tinggi tapi hilang tanpa jejak." Jin itu terdiam lagi. Wajahnya memerah, tapi kali ini bukan karena bara, melainkan karena malu. Abu Nawas melanjutkan dengan tenang, "Tanah bisa menumbuhkan tumbuhan, menampung air, membentuk rumah, bahkan menutupi jasad makhluk yang mati.
Semua yang lahir dan mati kembali ke tanah. Tanah itu rendah tapi berguna. Api itu tinggi, tapi kalau tak dijaga membinasakan. Jadi kau bilang aku tak berguna. Jin itu menatap tajam. Bukan, jawab Abu Nawas lembut. Kau berguna kalau tahu batas. Api kecil menghangatkan, tapi api besar membakar. Manusia juga begitu. Kekuatan tanpa akal hanya bencana. Jin itu mulai kehilangan semangat. Tapi karena gengsi, ia mencoba menerang balik. Kalau begitu, jawab ini manusia. Kenapa Tuhan menciptakan api lebih dulu daripada tanah? Bukankah yang pertama lebih mulia? Abu Nawas tertawa pelan. Kalau begitu, nyamuk lebih tua dari kamu. Apa berarti nyamuk lebih mulia dari jin? Jin itu melongo. Apa ya? Semua makhluk yang lahir lebih dulu belum tentu lebih mulia. Ayam lahir dulu sebelum manusia, tapi kau tak lihat Raja Baghdad mengangkat ayam jadi menteri kan? Jin menatap ke tanah tak bisa berkata-kata. Abu Nawas menatapnya dengan senyum jahil. Lalu satu lagi katanya, kalau kau merasa dari api berarti panas, mudah marah, mudah terbakar. Aku dari tanah, dingin, tenang, sabar. Kau kira siapa yang lebih cocok jadi pemimpin? Jin itu tak tahan lagi. Ia menggeram, manusia bodoh, kau hanya bermain kata. Abu Nawas mengangkat bahu. Ya, tapi kata-kata bisa membuat raja tertawa, bisa membuat pasukan berhenti perang. Kalau kata saja bisa menundukkan dunia, apalagi akal yang mengendalikannya. Suasana hening, angin malam berhenti. Jin itu menunduk, wajahnya meredup, bara di tubuhnya perlahan padam. Baiklah Abu Nawas, katanya, akhirnya kau menang. Aku tak bisa membantah lagi. Mungkin tanah memang lebih kuat karena mampu menahan api seperti aku. Abu Nawas tersenyum puas. Bagus, setidaknya satu jin malam ini sudah tahu makna kerendahan hati. Jin itu memudar menjadi asap, tapi sebelum lenyap ia berkata pelan, hati-hati manusia, masih ada 9 lagi yang menunggumu. Mereka tidak mudah dikalahkan. Abu Nawas berdiri dan melambaikan tangan. Bawa saja 9 sekaligus, biar aku nggak perlu repot nyeduh teh tiap malam. Begitu jin lenyap, rumah Abu Nawas kembali tenang. Ia menatap langit dari jendela lalu berkata pelan. Kadang makhluk yang merasa tinggi lupa bahwa yang rendah justru menopang segalanya. Ia menulis di kertas kecil. Api mencipta cahaya, tapi tanah menumbuhkan kehidupan. Lalu ia tersenyum puas. Jin pertama kalah, 9 lagi tinggal tunggu giliran. Abu Nawas meniup lilin dan tidur dengan tenang. Tapi di kejauhan, 9 cahaya merah tampak berputar di langit. Jin-jin lain sudah bersiap. Dan malam berikutnya debat akan berlanjut. Kali ini dengan jin yang bisa berubah bentuk sesuka hati. Malam ketiga tiba. Langit Baghdad tampak redup tanpa rembulan. Angin berembus lembut membawa aroma dupa dari masjid-masjid yang baru saja selesai sholat Isya. Namun, di rumah Abu Nawas suasananya berbeda. Ia sedang mengatur bantal, menaruh tekote, dan menulis di papan kayu bertuliskan debat terbuka antara manusia dan jin. Penonton dilarang kaget. Supaya kalau tetangga lihat cahaya merah nanti malam, gumam Abu Nawas. Mereka gak kira aku buka usaha santet. Benar saja. Tak lama kemudian, suara desis terdengar dari atap. Angin berputar dan muncul sosok jin kedua. Tubuhnya ramping, matanya tajam, dan wajahnya selalu berubah-ubah setiap beberapa detik. Kadang tampak tampan, kadang menyeramkan, kadang malah mirip kucing pasar. Salam, manusia pintar, kata jin itu dengan suara licin seperti minyak. Aku jin kedua, aku datang dengan kekuatan ilmu goib. Aku tahu apa yang manusia tidak tahu. Aku bisa melihat masa depan, membaca hati, bahkan mengetahui rahasia dunia yang tak terjangkau akalmu. Abu Nawas menatapnya dari kepala sampai kaki. Wah, hebat sekali. Kalau kau tahu masa depan, bisa tolong aku besok nomor undian yang keluar berapa ya? Jin itu mendesis kesal. Aku tidak melakukan hal remeh seperti itu. Oh, jadi cuma tahu hal-hal besar, tanya Abu Nawas polos. Seperti kapan istri tetanggaku berhenti ngomel? Manusia bodoh, seru jin itu.
Aku tahu rahasia langit dan bumi. Aku tahu kapan hujan turun, kapan bintang padam, dan apa isi hati Raja Harun ar-Rasyid. Abu Nawas tersenyum licik. Wah, hebat juga. Jadi, kau tahu apa yang sedang kupikirkan sekarang? Jin itu tertawa, lalu menatap mata Abu Nawas dalam-dalam. Kau sedang berpikir bagaimana cara mengalahkanku dengan logika manusia yang lemah? Abu Nawas bertepuk tangan. Salah. Jin itu pertegun. Apa? Aku sedang berpikir, kata Abu Nawas santai. Kenapa jin yang katanya serba tahu malah salah baca pikiran? Gawat juga, ilmu gaibmu mungkin perlu update versi terbaru. Jin itu bergetar tapi masih mencoba tenang. Kau hanya beruntung, tapi ingat manusia, kami jin bisa menembus alam gaib, bisa menghilang, bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata. Sedangkan kau terperangkap di dunia nyata yang sempit. Abu Nawas meneguk teh lalu berkata pelan, kau benar, aku memang tak bisa melihat dunia gaib, tapi aku juga tak pernah tersesat di dalamnya. Kau bebas terbang kemana saja, tapi tetap saja hidupmu tanpa arah. Jin menyipitkan mata. Kau bicara seolah tahu segalanya tentang kami. Abu Nawas tersenyum. Aku tidak tahu segalanya, tapi aku tahu satu hal penting. Orang yang benar-benar berilmu tidak perlu menyombongkan ilmunya. Karena semakin besar ilmu, semakin kecil kesombongan. Jin tertawa keras. Itu omong kosong, manusia sok bijak. Kau pikir akalmu bisa melampaui ilmu gaibku? Coba buktikan, kata Abu Nawas. Kalau kau memang tahu segalanya, sebutkan sekarang berapa helai rambut di kepalaku. Jin itu menatap kepala Abu Nawas. Ia mengerutkan dahi lalu menggeram. Itu pertanyaan bodoh. Bukan bodoh, jawab Abu Nawas. Itu ujian kecil. Katamu tahu semua rahasia alam. Masa jumlah rambut aja nggak tahu? Jangan-jangan yang kau tahu cuma gosip antar jin. Jin mulai gelisah. Aku tidak buang waktu untuk hal sepele. Abu Nawas tersenyum. Nah, itu masalah kalian. Kalian bisa tahu hal besar, tapi gagal mengerti hal kecil. Sedangkan manusia bisa meneliti hal kecil dan dari situ menemukan hal besar. Jin itu menggertak. Tapi kami punya kekuatan untuk menakuti manusia. Kalian gemetar mendengar nama kami. Abu Nawas berdiri lalu menatapnya tajam. Kau tahu apa bedanya manusia takut jin dan jin takut manusia? Jin mengerutkan kening. Apa? Manusia takut karena imajinasinya. Jin takut karena doka manusia lebih kuat dari keberanian kalian. Jin mundur setapak. Tubuhnya bergetar seperti api tertiup angin. Kau berani mengejekku, manusia kecil? Abu Nawas tertawa pelan. Bukan mengejek, aku hanya jujur. Kalau benar kau punya ilmu gaib sehebat itu, kenapa kau masih perlu datang berdebat denganku? Bukankah yang tinggi tak perlu membuktikan dirinya kepada yang rendah? Heng, suara jangkrik terdengar dari luar rumah. Jin itu menatap Abu Nawas dengan mata menyala. Tapi suaranya mulai melemah. Kau licik, tapi benar. Aku datang untuk membuktikan diriku, tapi justru memperlihatkan kelemahanku. Abu Nawas menepuk bahu jin itu, atau lebih tepatnya menepuk asapnya. Ilmu tanpa akal hanya kesombongan. Ilmu tanpa hati hanya kegelapan. Jadi kalau kau benar-benar ingin lebih tinggi, jadilah api yang menerangi, bukan yang membakar. Jin menunduk. Cahaya tubuhnya meredup. Aku kalah, manusia cerdik. Aku akan pergi, tapi jin-jin lain tak akan sebaik aku. Mereka akan membuatmu menyesal menantang kami. Abu Nawas tertawa lepas. Silahkan, aku sudah menyiapkan teh lebih banyak untuk malam berikutnya. Jin itu menghilang dalam kabut tipis, meninggalkan kehangatan aneh di udara. Abu Nawas duduk kembali, mengambil pena dan menulis catatan di kayunya. Ilmu gaib tanpa logika hanyalah kesombongan yang berpakaian misteri. Ia meletakkan pena, menatap langit lalu berbisik pelan. 2 jin kalah, 8 lagi tinggal tunggu giliran. Dari kejauhan suara tertawa lirih terdengar di angkasa. Jin ketiga sudah menunggu. Kali ini bukan soal api atau ilmu, tapi soal kekuasaan. Dan Abu Nawas tahu debat selanjutnya akan jauh lebih panas. Malam keempat di Baghdad terasa sunyi tapi penuh ketegangan.
Abu Nawas duduk di teras rumahnya, menatap lampu-lampu kecil di pasar malam. Ia sedang menulis puisi tentang raja dan rakyat, tapi pikirannya tidak lepas dari debat dengan para jin kafir yang belum kalah. Tinggal 8 jin lagi, gumamnya, dan salah satunya pasti sok kuasa banget. Aku harus siap strategi ganda malam ini. Tak lama kemudian, angin berputar kencang membawa cahaya merah ke halaman. Abu Nawas menengok lalu tersenyum nakal. Ah, ini pasti jin yang suka pamer kekuasaan. Semoga bawa undangan VIP. Benar saja, dari kabut muncul jin ketiga. Tubuhnya besar bersinar seperti api yang membara. Matanya tajam, sorotnya menakutkan, suaranya menggelegar. Terdengar seperti gemuruh guntur. Aku jin ketiga. Aku adalah penguasa kekuatan yang bisa mengguncang istana, menaklukkan raja, dan membuat manusia tunduk pada kehendakku. Abu Nawas menahan tawa. Wah, hebat sekali, bisa mengguncang istana, tapi bisa nggak mengguncang lemari? Aku penasaran. Jin itu menatapnya tajam. Kau manusia bodoh, ini bukan lelucon. Kekuatanku melampaui apapun yang kau punya. Tapi, kata Abu Nawas santai, kalau kekuatanmu sehebat itu, kenapa masih datang debat denganku? Bukankah yang kuat tidak perlu membuktikan diri kepada yang lemah? Jin ketiga membara. Ia mengangkat tangannya dan tiba-tiba seluruh halaman Abu Nawas diguncang angin panas. Lampu-lampu bergetar, daun-daun berterbangan. Lihat, seru jin itu. Aku bisa menggetarkan bumi dan udara sekaligus. Siapakah yang bisa menandingiku? Abu Nawas berdiri, menepuk tangannya pelan. Hebat, tapi coba kau lakukan satu hal kecil saja. Buat satu daun jatuh tanpa menyentuh angin. Jin ketiga terdiam sejenak, lalu tersenyum sinis. Itu tidak sulit. Ia mengulurkan tangan, tapi daun itu tetap bergelantung di pohon. Jin ketiga mencoba lagi, tapi gagal. Setiap usaha membuatnya semakin marah. Lihat, kata Abu Nawas sambil mengangkat alis. Kau bisa mengguncang istana, tapi satu daun pun tak bisa kau kendalikan. Siapa yang sebenarnya lemah di sini? Jin itu memutar tubuhnya, mencoba trik lain. Ia membuat bayangan menakutkan di dinding, memunculkan suara gemuruh seperti ribuan tentara menyerbu. Namun Abu Nawas hanya menatap tersenyum lalu berkata, "Kalau aku takut, aku pasti sudah lari, tapi aku tetap tenang. Kau lihat kekuasaan tanpa akal seperti bayangan, menakutkan tapi tak punya substansi." Jin ketiga mulai kehilangan kesabaran. Manusia ini licik, ia menertawakan kekuatanku. Bukan menertawakan, kata Abu Nawas. Aku hanya ingin kau mengerti satu hal. Kekuasaan tanpa kebijaksanaan itu bencana. Raja yang adil lebih kuat dari raja yang tiran. Api yang dikendalikan lebih berguna daripada api yang membakar segalanya. Jin ketiga terhenti. Tubuhnya memerah tapi bukan bara, melainkan malu karena kalah logika. Abu Nawas melanjutkan, "Lihat aku. Aku manusia biasa, tanah, air, udara, dan sedikit akal. Aku tak punya kekuatan untuk mengguncang istana. Tapi dengan kata, akal, dan strategi, aku bisa membuat raja tertawa, membuat jin pertama takut, dan bahkan menyelamatkan orang dari tipu daya." Jin ketiga terdiam. Ia mencoba menyerang dengan ilusi lebih besar, menciptakan gunung mini di halaman. Tapi Abu Nawas hanya berjalan santai, lalu melempar sepotong roti ke arah gunung itu. Gunung mini itu runtuh tertimpa roti. "Hah, lihat," kata Abu Nawas sambil tersenyum nakal. "Kekuatanmu sebesar gunung, tapi aku hanya perlu roti untuk menjatuhkannya. Apa artinya kekuasaan tanpa akal?" Jin ketiga meringis, tubuhnya perlahan memudar. "Kau menang manusia, aku kalah. Kekuatanku tak berarti apa-apa tanpa kebijaksanaan." Abu Nawas mengangguk. Benar, dan itulah pelajaran malam ini. Kekuasaan tanpa hati, ilmu tanpa akal, kekuatan tanpa moral, semuanya kosong. Jin itu menunduk, lalu perlahan menghilang dalam kabut, meninggalkan Abu Nawas duduk tenang di halaman rumahnya. Ia menulis catatan di papan kayunya. Kekuasaan yang tidak dikendalikan akal hanya menimbulkan kerusakan. Kecil atau besar, bijaksana tetap menang. Abu Nawas menarik napas panjang. 3 jin kalah.
7 lagi masih menunggu giliran. Semoga malam berikutnya jin yang pintar menipu tak terlalu licik. Di kejauhan, 9 cahaya merah tampak berputar di langit. Para jin lain sedang bersiap. Malam keempat telah selesai, dan Abu Nawas tahu perdebatan semakin menegangkan. Tapi satu hal jelas, manusia dengan akal dan iman selalu punya keunggulan atas kekuatan kosong. Malam kelima di Baghdad, suasana terasa lebih tegang dari biasanya. Abu Nawas duduk di teras rumahnya, menatap langit gelap sambil menyeruput teh hangat. Ia sedang menulis catatan tentang debat sebelumnya. Api kalah, ilmu goib kalah, kekuasaan kalah. Kini giliran jin keempat. Kalau yang ini soal tipu daya, gumam Abu Nawas sambil tersenyum nakal. Sepertinya malam ini aku harus ekstra hati-hati. Tapi kalau bisa bikin dia ketawa, kenapa tidak? Benar saja. Dari kegelapan muncul sosok jin keempat. Tubuhnya seperti asap yang bisa berubah bentuk sesuka hati. Wajahnya menawan, tapi matanya penuh tipu daya. Ia tersenyum licik sambil berbisik, "Salam manusia, aku jin keempat. Aku ahli menipu manusia. Aku bisa membuat manusia terpesona dengan harta, kesenangan, dan keinginan mereka sendiri. Malam ini, aku akan membuktikan bahwa manusia lemah menghadapi tipu daya." Abu Nawas mengangkat alis. "Wah, hebat juga bisa menipu manusia. Tapi aku penasaran, bisa nggak kau menipu dirimu sendiri dulu?" Jin itu tercengang sejenak, lalu menertawakan. "Manusia bodoh, aku tak butuh menipu diriku sendiri. Aku ahli menipu yang lain." Abu Nawas tersenyum jahil. "Kalau begitu, mari kita coba. Siapa yang bisa menipu siapa duluan?" Jin keempat mengangkat tangannya. Seketika di rumah Abu Nawas muncul meja penuh emas, permata, dan makanan lezat. Cahaya gemerlap memenuhi ruangan. Abu Nawas tersenyum kecil, lalu menatap jin itu. "Wow, luar biasa. Kau bisa memunculkan semua itu dengan satu gerakan," katanya. "Tapi coba lihat ini." Abu Nawas menepuk meja dan semua emas, permata, dan makanan itu berubah menjadi kertas kosong, batu, dan daun kering. Jin keempat tercengang. "Apa ini? Mustahil." Abu Nawas tertawa kecil. "Kau mengira menipu manusia itu mudah, tapi aku manusia biasa. Aku hanya mengubah persepsi. Apa yang kau kira hebat bisa saja palsu." Jin itu mencoba trik lain. Ia membuat Abu Nawas melihat harta besar di seluruh Baghdad, bahkan membayangkan rakyatnya tunduk padanya. Namun Abu Nawas hanya tersenyum sambil mengelap teh dari cangkirnya. "Kau bisa membuat manusia tergila-gila harta," katanya. "Tapi aku tak tergoda. Harta yang nyata lebih baik daripada harta ilusi. Dan manusia bijak tidak menilai emas dari kilauannya, tapi dari kegunaannya." Jin itu mulai frustrasi. "Bagaimana kau bisa tetap tenang? Aku sudah menipu seluruh negeri, tapi kau tidak tergoda sedikit pun." Abu Nawas berdiri, berjalan ke tengah ruangan dan menatap jin itu. "Karena aku tahu satu rahasia, orang yang bisa menipu orang lain biasanya mudah tertipu dirinya sendiri. Kau bisa menipu manusia, tapi kau tak bisa menipu hati sendiri, dan itu yang membuatmu kalah." Jin keempat mengerutkan dahi. "Kau hanya beruntung manusia bodoh. Aku punya kekuatan untuk membuat manusia percaya pada ilusi paling indah." "Benar," kata Abu Nawas sambil tersenyum nakal. "Tapi aku manusia yang tahu batas. Aku tidak percaya ilusi. Dan siapa yang tahu batas, ia tidak akan pernah terkalahkan oleh tipu daya." Jin itu menggertak, mencoba membuat ilusi lebih besar lagi. Seluruh rumah Abu Nawas dipenuhi emas, perhiasan, istana mini, bahkan wanita cantik yang tampak seperti ratu dari negeri jauh. Tapi Abu Nawas hanya duduk santai, menyeruput teh sambil menulis di papan kayu. "Tipu daya orang lain hanya bekerja jika kita bodoh. Bijak itu menolak semua yang palsu." Jin keempat mulai panik, tubuhnya bergetar, cahaya merah memudar, ilusi menghilang perlahan. "Aku kalah, manusia cerdik. Semua yang kubuat palsu. Kau bisa bedakan dengan mudah. Aku kalah karena kau lebih bijak daripada aku." Abu Nawas tersenyum puas. Itulah pelajaran malam ini.
Kekayaan, kesenangan, dan tipu daya hanyalah ilusi. Jika hati manusia tidak kuat, ilusi terbesar adalah menipu diri sendiri dan kau nyaris jatuh ke perangkap itu. Jin keempat menunduk, perlahan menghilang. Kau menang, tapi jin-jin lain tak akan sebaik aku. Mereka lebih berbahaya. Abu Nawas mengangguk, silahkan, aku sudah terbiasa menghadapi yang berbahaya. Yang penting malam ini aku menang lagi. 4 jin kalah, 6 lagi menunggu. Ia menulis catatan terakhir malam itu. Tipu daya tanpa kebijaksanaan akan hancur oleh akal yang bijak. Abu Nawas tersenyum, menutup lilin dan meneguk teh terakhirnya. Di kejauhan, 9 cahaya merah tampak berputar, menunggu giliran untuk menantang akal manusia kecil yang cerdik ini. Malam kelima berlalu. Abu Nawas tahu malam berikutnya bakal lebih sulit. Jin kelima hingga ke-10 menunggu dengan tipu daya, kekuatan, dan ilmu masing-masing. Tapi satu hal pasti, Abu Nawas tidak akan kalah. Malam ke-6, Baghdad terasa sunyi, tapi Abu Nawas sudah siap. Ia duduk di teras rumah menata teh dan roti. Ia menatap langit gelap sambil bergumam. Tinggal 6 jin lagi. Mereka pasti akan datang bersama-sama. Harus lebih cerdik malam ini. Biarpun mereka jumlahnya banyak, satu kepala tetap lebih tajam daripada 10 ekor sombong. Tak lama kemudian, angin berputar kencang membawa cahaya merah, hijau, dan biru dari langit. Abu Nawas tersenyum nakal. Ah, benar, malam ini semua berkumpul. Sepertinya mereka ingin demo besar-besaran. Benar saja, dari kabut muncul 6 jin sekaligus. Tubuh mereka berubah-ubah. Ada yang berasap, ada yang bersisik, ada yang berwajah seperti bayangan. Suara mereka bergema bersamaan. Abu Nawas, kau manusia paling licik dan cerdik. Tapi malam ini, kami, jin kelima hingga ke-1 akan mengalahkanmu. Bersiaplah. Abu Nawas berdiri santai. Wah, enak satu lawan. Semoga kalian membawa cemilan. Kalau debat panjang, aku cepat lapar. Jin kelima melangkah maju. Matanya menyala merah. Aku bisa menciptakan ilusi paling hebat. Membuat manusia percaya pada apapun yang kulakukan. Jin keenam menambahkan. Aku bisa mengendalikan suara. Membuatmu takut tanpa melihatku. Jin ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-9 bersuara bersamaan, memamerkan kekuatan masing-masing. Api, bayangan, ilusi, dan kemampuan terbang. Abu Nawas menepuk tangan. Hebat, tapi kalau semua bergabung, pasti kalian saling bingung sendiri. Kalau begitu, mari kita mulai. Mereka menyerang. Jin kelima menciptakan istana emas yang gemerlap di tengah rumah Abu Nawas, lengkap dengan harta karun. Jin keenam memunculkan suara gemuruh seolah ribuan pasukan menyerbu. Jin ke-7 hingga ke-10 menciptakan bayangan menakutkan dan api yang melingkari Abu Nawas. Abu Nawas hanya menatap sambil tersenyum. Ia mengangkat tangan, membaca doa singkat dan semua ilusi mulai memudar sedikit demi sedikit. Emas berubah menjadi kertas, suara pasukan menjadi gemerisik daun, bayangan menjadi kabut tipis, dan api menghilang. Hah, lihat, kata Abu Nawas sambil meneguk teh. Kekuatan kalian banyak, tapi akal kalian sedikit. Semua yang menakutkan dan menipu itu hanyalah bayangan jika dihadapi dengan iman dan logika. Jin-jin itu terkejut. Apa ini? Tidak mungkin, seru mereka. Tentu saja mungkin, jawab Abu Nawas. Aku manusia biasa, tapi aku punya akal, doa, dan hati yang tenang. Kalian mungkin kuat, tapi kalau mengandalkan kekuatan kosong, kalian tetap kalah. Jin kelima mencoba trik lain. Ia menciptakan ilusi rakyat Baghdad yang tunduk padanya. Abu Nawas tersenyum, mengambil batu kecil dari tanah dan melemparkannya ke ilusi itu. Seketika ilusi pecah seperti gelembung sabun. Begitulah, kata Abu Nawas, segala tipu daya bisa dihancurkan oleh hal sederhana jika kita tahu batas. Ilusi sebesar apapun tidak bisa menutupi kebenaran. Jin keenam mencoba menyerang dengan suara menakutkan. Abu Nawas menutup telinga sebentar lalu berkata, suara kalian keras tapi tak punya arti kalau aku tetap tenang. Orang yang tenang lebih kuat dari yang bising.
Jin-jin mulai panik, mereka menyerang lagi. Kali ini bersatu menciptakan badai mini di halaman. Abu Nawas menepuk tanah, membaca doa pendek dan badai itu runtuh seketika. 4 jin pertama kalah karena 1 lawan 1, kata Abu Nawas sambil tersenyum nakal. 6 ini kalah karena mereka lupa bekerja sama dengan akal. Kekuatan tanpa akal sama saja dengan angin kencang, cepat tapi tak berguna. Para jin menatap Abu Nawas. Tubuh mereka mulai memudar, cahaya mereka melemah. Satu persatu mereka menunduk. Jin kelima berkata pelan, "Kau menang manusia, kami kalah. Ilusi kami hancur oleh akal dan doa." Abu Nawas tersenyum, menepuk bahu jin kelima atau lebih tepatnya asapnya. Benar, pelajaran malam ini, banyak musuh sekalipun akal dan iman lebih kuat dari kekuatan semu. Jin-jin lain mulai menghilang. Sebelum lenyap, mereka berkata serempak, "Kau manusia cerdik, kami akan ingat malam ini." Tapi jin pertama sampai keempat sudah kalah, dan kami sadar manusia dengan akal dan hati bisa mengalahkan kekuatan apapun. Abu Nawas menulis di papan kayu, "Kekuatan banyak bukan jaminan kemenangan. Akal, hati, dan iman lebih hebat daripada jumlah musuh." Ia menatap langit, tersenyum, dan meneguk teh terakhir. 6 jin kalah sekaligus. Sisa 1 malam lagi dan malam berikutnya akan menjadi puncak dari semua debat. Di kejauhan, cahaya merah terakhir terlihat menunggu giliran jin ke-10 yang paling kuat dan paling licik. Abu Nawas tahu, malam terakhir ini akan menjadi ujian paling sulit dan ia siap dengan akal, doa, dan sedikit humor khasnya. Malam ketua tiba. Abu Nawas duduk di teras rumahnya menatap langit gelap penuh bintang. Ia tersenyum sambil menulis catatan kecil. 7 malam, tua debat, 34 mata jin sudah kalah akal. Namun ia tahu malam ini akan berbeda. Dari kejauhan muncul cahaya merah yang paling terang. Jin ke-10 yang paling kuat, paling licik, dan paling menakutkan muncul di halaman. Tubuhnya berapi-api, mata bersinar seperti bara, dan senyum liciknya membuat Abu Nawas tersenyum tipis. "Abu Nawas," suara jin itu menggelegar. "Aku jin ke-10. Aku telah menunggu malam ini. Semua saudara-saudaraku sudah kalah, tapi aku akan membuktikan bahwa manusia tidak akan pernah menang atas makhluk sepertiku." Abu Nawas mengangkat alis. "Santai. Jin terakhir datang. Semoga kau membawa teh juga. Kalau debat panjang, aku butuh stamina." Jin ke-10 tertawa dan seketika 6 cahaya muncul di sekelilingnya meniru kekuatannya sendiri. "Aku punya ilmu tipu daya, kekuatan, ilmu goib dan pengaruh. Malam ini aku yang akan mengalahkanmu." Abu Nawas menepuk tangan. "Wah, hebat. Tapi coba kau tunjukkan satu hal yang tak bisa kutangkal dengan akal dan doa." Jin ke-10 mencoba berbagai trik, mengubah bentuk, menciptakan ilusi emas dan permata, memunculkan bayangan raksasa, bahkan menirukan suara orang tua yang menakutkan. Tapi Abu Nawas tetap tenang, menatap, dan dengan doa singkat, satu persatu ilusi itu lenyap. Lihat," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Ilmu sekuat apapun, kalau tidak dibarengi akal dan iman, tetap kalah." Jin ke-10 mulai panik. "Tak mungkin, semua kakakku kalah, tapi kau masih bertahan. Kau manusia licik." Abu Nawas mencondongkan badan. "Bukan licik, aku hanya manusia yang tahu satu rahasia. Kekuatan yang sesungguhnya ada di akal dan hati, bukan bara dan ilusi." Jin itu mencoba trik terakhirnya. Ia menciptakan langit penuh bintang yang bergerak cepat, seolah menakut-nakuti dunia. Abu Nawas berdiri, menepuk tanah, membaca doa, dan langit itu kembali normal. Jin ke-10 tersentak, bagaimana bisa? Abu Nawas tersenyum lebar, "Karena aku manusia dengan akal, hati, dan iman. Kau bisa menipu mata, tapi tidak bisa menipu hati yang tulus. Kau bisa menciptakan kekuatan, tapi tidak bisa mengalahkan kebenaran." Tiba-tiba jin ketiga menunduk, cahaya tubuhnya memudar, dan ia berbicara dengan suara rendah. "Aku kalah, Abu Nawas. Aku mengakui bahwa akal dan hati manusia bisa menandingi kekuatan kami. Aku ingin belajar." Abu Nawas tersenyum. Belajar itu baik,
dan aku punya guru yang lebih hebat daripada aku sendiri. Ia menunjuk langit, Tuhan yang menciptakan segalanya. Jin ketiga menatap langit, kemudian menunduk dalam diam. Ia perlahan berubah menjadi cahaya lembut dan kemudian berkata, Abu Nawas, aku ingin masuk Islam. Aku ingin belajar jalan yang benar. Aku lelah dengan tipu daya dan kesombongan. Abu Nawas tersenyum lebar. Alhamdulillah, terserah padamu. Tapi ingat, kekuatan terbesar adalah yang dipadukan dengan iman, akal, dan hati yang tulus. Satu persatu, jin yang kalah malam-malam sebelumnya muncul kembali kali ini dengan wajah damai. Mereka tersenyum menyadari kekalahan mereka, bukan karena manusia itu lemah, tapi karena manusia yang cerdas dan beriman memiliki kekuatan yang tak terlihat oleh mata. Abu Nawas menulis di papan kayu terakhir malam itu, kekuatan terbesar bukan bara, bukan tipu daya, bukan ilusi, tapi akal, hati, dan iman yang bersatu. Ia duduk, meneguk teh terakhir, menatap langit, dan tersenyum nakal. 7 malam, 7 debat, 10 jin kafir, dan 1 manusia kecil menang dengan akal, hati, dan sedikit humor. Kalau Raja Harun tahu, dia pasti tertawa. Para jin yang kini masuk Islam mengelilinginya, belajar dari setiap debat. Dan Abu Nawas tahu bahwa malam-malam itu akan menjadi cerita yang akan diceritakan sepanjang zaman. Di luar angin malam berhembus lembut, Baghdad kembali tenang. Tapi Abu Nawas, manusia yang licik, cerdik, dan penuh humor, menatap ke arah langit, tersenyum dan berbisik pelan. Siapa bilang manusia lemah? Selama ada akal, iman, dan hati, manusia bisa mengalahkan apapun, bahkan jin sekalipun. Dan malam itu menjadi saksi terakhir dari perdebatan paling aneh dan paling lucu antara manusia dan jin, penuh hikmah, tawa, dan pelajaran abadi.